Oke, halo, selamat datang di podcast Kalau Nganggur, podcast yang diupdate kalau lagi nganggur doang. Ya, kemarin sore lagi agak sibuk agendanya. Udah 2 bulan ya podcast gak diupdate, nggak ada yang mau dibahas, dan sibuk sih lebaran kemarin juga. Terus habis lebaran ada klasik latsar, jadi agak ya lumayan sibuk, tapi tetap happy lah. Sorry banget ya, maaf juga kalau masih tetap noise karena belum punya alat-alat yang proper ya. Ini tag juga di kamar kosan, jadi kalau ada noise yang mungkin agak mengganggu ya sorry. Kalau mau suaranya bagus ya tolonglah dibeliin studio. Nggak minta alatnya, dibeliin studio sama alat-alatnya aja. Oke. Ya juga teman-teman, sekarang covid lagi naik, tetap protokol 5M dijaga ya, karena kita tahu pakai masker itu banyak banget manfaatnya selama pandemi ini. Kita bisa bantu tenaga kesehatan juga, tenaga medis. Kalau kita nggak maskeran tuh kan, kalau kita lihat covid ini penularannya itu kan harus ada mediumnya untuk menularkan. Nah kalau kita pakai masker itu otomatis kan menutupi hidung dan mulut, jadi penularan virusnya itu agak bisa berkurang. Dan ya secara nggak langsung kita juga membantu sama tenaga kesehatan sekarang, apalagi UGD full, ruang isolasi full, ICU full. Tetap protokol 5M, utamanya yang mengurangi mobilitas sih. Kalau nggak penting-penting banget jangan keluar rumah. Yang seneng nongkrong, ngafe itu tolonglah ini sekarang egonya diturunin dikit aja, dikit diturunin, jangan ngafe dulu ya. Apalagi yang ngafe dengan kedok nugas, yang nugas-nugas di kafe itu tolonglah egonya diturunin dikit, nugas di rumah aja nggak apa-apa. Jadi ya agar penularan virusnya itu bisa berkurang gitu. Tolong banget, kita sama-sama, kita bareng-bareng, kita kita kurangi penyebaran virus yang variannya tambah lagi ini. Gila, yang varian baru ini nularnya cepet banget, gila. Oke, jadi saat ini ketika record ini kan ini tanggal 3 Juli, dimana hari pertama PPKM darurat ya diselenggarakan, dan hari ketiga pembukaan CPNS 2021. Nah kemarin saya habis WA terus telepon sama beberapa temen yang tahun ini mau daftar ya. Beberapa ada yang nanya sih, gimana sih caranya milih formasi. Ya nggak tahu ya sebenarnya, kalau milih formasi itu kan random aja gitu, kita nggak tahu keketatannya gimana. Nggak kayak dulu SBMPTN kan ada itu passing grade-nya berapa, keketatan tahun lalu berapa, pesaing tahun lalu berapa. Itu kan kalau SBMPTN ada, kalau CPNS kan tuh nggak ada, jadi pure random. Tapi ya saya mau berbagi sedikit pengalaman sih tentang tips buat milih formasi dari apa yang saya alami tahun lalu ketika saya di CPNS tahun 2019. Yang pertama itu jelas itu niat dulu. Kita niatkan buat daftar CPNS, karena kalau kita niatnya setengah-setengah, tentu kemungkinan lolosnya itu juga setengah-setengah. Jadi kita niatin dulu sepenuh hati di sini untuk daftar di CPNS tahun 2021. Kalau saya 2019 kemarin ya. Lalu yang kedua, ketika kita dapat formasi, info formasi itu kan ada banyak. Di Twitter ada, di Instagram ada, kalau mau yang di web BKD masing-masing daerah ada, di web instansi ada. Itu kan formasi banyak tuh. Kita saring dulu kira-kira daerah mana yang mau kita ambil. Nah itu pertama, faktor lokasi. Kita mau ambil di daerah mana. Misal aku dulu kuliah di Solo, aku mau nyari yang dekat-dekat Solo aja lah biar mudah adaptasinya. Atau misal aku udah bosen nih hidup di
mana misal aku di Ngawi, bosen nih hidup di Ngawi, aku pengen coba keluar pulau aja lah, merantau, aku pengen ambil di Kalimantan. Nah, kita buka Kalimantan tuh ada formasi kita apa enggak, itu kita cari dulu. Pertama faktor lokasi itu ya, nyari-nyari dulu di mana lokasi yang kira-kira kita mau ambil. Nah, setelah kita saring-saring, kita kan dapat tuh formasinya. Lalu yang kedua itu jarak. Jarak di sini kalau saya kemarin mikirnya dua. Yang pertama jarak dari rumah sama jarak dari UNS. Karena ketika pendaftaran CPNS itu kalau nggak salah selang seminggu apa ya setelah pengumuman itu pengumuman S2 UNS, dan saya kan ya alhamdulillah juga lolos. Saya mikirnya ketika itu, waktu itu kan belum pandemi kayak gini kan, belum ada covid dan sebagainya, saya mikirnya masih normal. Nanti kalau udah keterima, misal saya keterima, saya bisa ngelaju ke Solo dari daerah saya. Nah, waktu itu opsi saya yang nggak jauh dari Ngawi dan nggak jauh dari Solo itu ada di Solo Raya, Kabupaten Sleman, terus sama di Grobogan. Saya lupa Sragen itu ada formasinya enggak, tapi saya nggak ngincer sama sekali di Sragen, karena yang saya incer itu di 3 daerah ini. Nah, yang pertama dari Kabupaten Sleman, yang kedua di Solo Raya, sampai yang ketiga Grobogan atau Purwodadi ya. Itu saya tahunya dari Pemprov Jateng. Jadi ada 3 daerah ini. Nah, sebenarnya Jawa Timur juga ada di Pacitan sama Lamongan kalau saya nggak salah. Tapi kan di 2 daerah ini kan kalau ke Solo agak jauh tuh. Jadi ya nggak masuk ke list opsi yang masuk akal buat saya ambil. Jadi saya cuma 3 daerah ini. Nah, pertama itu di Sleman, Solo Raya itu kalau nggak salah ada Karanganyar, Solo, sama Boyolali. Dan juga ada di, saya lupa Sukoharjo sama Wonogiri ada apa enggak, tapi saya nggak ngelirik kedua daerah ini. Pokoknya di kurang lebih 5 tadi, Sleman, Solo, Karanganyar, Boyolali, sama di Grobogan. Nah, setelah itu saya pikir-pikir lagi nih, dari faktor jarak ya. Kalau Sleman, oke lah, misal ngelaju Solo Sleman 2 jam, tapi kalau saya mau balik itu 4 jam. Jadi balik ke Ngawi maksud saya. Kalau saya mau balik ke Ngawi itu 4 jam. Ini nggak masuk. Jadi Sleman otomatis saya coret dari dari daftar. Lalu yang kedua Solo sama Karanganyar. Karanganyarnya itu kalau nggak salah itu di Colomadu, yang posisinya tuh deket banget sama kota Solo. Jadi ada di Karanganyar sama Colomadu. Di Colomadu sama Solo maksud saya, sorry. Di 2 daerah ini saya nggak ambil karena ada faktor itu, faktor persaingan. Nah, nanti faktor persaingan ini saya bahas setelah ini. Itu jadi 3 daerah sudah saya coret. Terus ada lagi di Boyolali. Boyolali itu saya nggak mau karena faktor persaingan juga 3 kan. Lalu opsi saya itu waktu itu tinggal 2 banget. Kalau saya nggak salah ingat tuh SMP 4 Karanganyar, tapi Karanganyarnya itu ada di lereng Gunung Lawu. Lalu sama di Grobogan. Nah, di Grobogan ini ada 2. Yang satu SMA 1 Purwodadi sama SMA 1 Toroh. Nah, di Karanganyar SMP 4 ini akhirnya saya mikirnya kalau 2 daerah ini oke lah, bisa masuk, bisa jadi daftar. Tapi faktor jarak lagi-lagi. Yang pertama karena yang di SMP 4 ini kan posisinya dia di lereng Gunung Lawu, saya lupa daerahnya apa. Pokoknya itu posisinya tuh di lereng Lawu lah. Saya mikir ketika saya balik Solo dan balik Ngawi itu double. Hitungannya jadi double waktu, kayak saya balik ke Ngawi dari Sleman. Mungkin 3 jaman. 3 sampai 4 jam. Jadi otomatis ini saya agak coret dari
saya coret dari opsi. Selain itu, karena saya pribadi orangnya nggak tahan dingin ya, nggak tahan atis, jadi opsi untuk tinggal di daerah lereng gunung agak saya kurangi. Jadi ya tinggal dua opsinya, antara SMA Toroh sama SMA 1 Purwodadi. Nah, selanjutnya dari dua formasi ini saya kerucutkan lagi jadi satu kan, karena kita cuma bisa ambil satu. Nah, di situ SMA Toroh itu cuma buka satu formasi, sedangkan SMA 1 Purwodadi itu buka dua formasi. Nah, kalau orang-orang lain mikirnya pasti ambil yang di SMA 1 Purwodadi karena formasi yang dibutuhkan itu dua, sedangkan SMA Toroh satu. Tapi saya mikirnya satu. Kalau di SMA 1 Purwodadi itu yang dibuka dua, otomatis saingan-saingan akan masuk ke situ. Karena formasi yang dibutuhkan lebih banyak dari SMA 1 Toroh. Jadi otomatis mereka larinya ke SMA 1 Purwodadi ini. Dengan asumsi saya waktu itu walaupun SMA masuknya ke provinsi kan, tapi dia di satu kabupaten yang sama. Kalau di kabupaten yang sama itu ada dua sekolah, yang satu dua formasi, yang satu formasi, nah pasti bakal banyak yang lari ke yang formasinya itu ada dua. Jadi yang formasinya tinggal cuma satu ini, otomatis saingannya sedikit kurang lah. Itu. Jadi saya mutusin buat ambil di SMA 1 Toroh. Karena melihat dari asumsi saya, kalau dari dalam satu kabupaten ada dua instansi, yang satu buka dua kebutuhan formasi, sedangkan yang satu cuma satu. Asumsi saya waktu itu yang peserta-peserta lain yang satu jurusan dengan saya pasti bakal milih yang di dua formasi, dan ternyata asumsi saya benar. Kalau saya nggak salah ingat, waktu itu di SMA 1 Toroh itu yang daftar cuma 30, sudah termasuk saya. Jadi saingan saya cuma 29. Sedangkan di SMA 1 Purwodadi itu 70 lebih. Hampir 80, 70 gede kayaknya saya, kalau saya nggak salah ingat ya, 70-an gede. Jadi kalau dihitung dengan dua formasi 70 lebih, saya asumsikan satu orang probabilitasnya itu 1:35. 35 lebih lah. Nah, udah tambah 6 orang kan daripada di SMA 1 Toroh. Itu. Jadi misal teman-teman ada kendala yang sama nih, bingung. Jika ada satu daerah ada 2 atau 3 formasi, yang satu cuma satu, yang lainnya itu ada yang 2, ada yang butuh 3, ada yang 1. Nah, saran saya lebih baik kita pakai asumsi ini. Jadi ambil yang di formasi tersedikit, karena orang-orang pasti mikirnya bakal ngambil di instansi yang di SKPD yang jumlah formasinya banyak, karena mereka berpikir peluang masuknya tentu lebih banyak daripada cuma satu. Ya memang benar, tapi kan dengan ketika kalian ambil satu, otomatis kan kalian juga menolak untuk bersaing di yang formasinya lebih banyak. Jadi mereka biarin aja, misal 80 orang bersaing di yang formasinya 2, formasinya 3 itu. Sedangkan kalian cuma fokus di kalian aja, yang di satu formasi ini. Paling 20, 30 orang. Itu fokus ke diri kalian aja. Lalu yang masalah tadi, kenapa saya nggak ngambil di Solo, terus di Colomadu sama di Boyolali, karena faktor saingan. Kita tahu 2018 itu formasi CPNS tuh, seingat saya cerita dari teman, karena saya 2018 masih kuliah. 2018 itu kita bisa lihat di formasi tersebut ada berapa orang yang daftar di situ. Nah, sedangkan ketika saya di 2019 itu nggak bisa. Jadi nggak dibuka sama BKN berapa yang ngambil
di formasi A misal. Nah, kenapa kok saingan? Pertama, selain tadi yang saya bahas di jika kabupaten ada 2 instansi dengan formasi yang berbeda, ada saingan dari kampus. Di sini, misal tadi Solo, Colomadu, sama Boyolali, itu kan lingkup Solo Raya. Dan di Solo itu ada kampus negeri lumayan gede yang bernama UNS, alma mater saya. Nah, UNS ini pendidikan bahasa, karena saya kan pendidikan bahasa Jawa kan ya. Pendidikan bahasa Jawa itu ada dari tahun 2011 sampai saya terakhir waktu 2019 itu saya angkatan ke tahun 2015 yang maksudnya yang sudah lulus ya. Jadi antara 2011 sampai 2015 pendidikan bahasa Jawa itu kan otomatis alumninya udah ratusan kan. Nah, rata-rata dari mereka itu kan tinggalnya juga di Solo Raya. Mereka tentu akan ambil yang di dekat-dekat Solo. Ketika di Solo Raya ada formasi bahasa Jawa yang tahun lalu itu lumayan banyak, ya pasti mereka akan berkumpul di situ-situ aja. Kenapa? Karena udah nyaman di Solo, deket juga kan sama keluarga. Nah, mungkin yang rumahnya jauh ngambil di situ karena udah nggak perlu adaptasi lagi. Yaitu saya tahu kapasitas saya menyadari kapasitas saya. Apabila saya harus saingan dengan teman-teman saya sendiri, saya khawatir kalau saya nggak masuk. Itu saya mikirnya dulu gitu. Saya sadar diri dulu sama kapasitas diri saya. Walaupun saya sadar kalau saya itu sebenarnya bisa. Ya, kalau nggak bisa saya nggak. Ya Allah, sorry sombong. Ya, saya sadar diri kalau saya harus tanding. Ya, saya pakai bahasanya tanding dengan teman-teman saya, kakak tingkat saya nggak mampu. Pertama, SKD mungkin kita bisa head to head lah, kita bisa lah. Kenapa? Karena SKD itu kan pengetahuan umum banget, mulai dari TWK, TIU, TKP, ini kan bisa dipelajari. Nah, ketika masuk ke SKB, kompetensi bidang pedagogi guru, itu kan selain ilmu yang bisa dipelajari, juga ada ilmu yang berdasarkan dari pengalaman. Nah, kakak-kakak tingkat saya ini mayoritas sudah kerja. Pengalaman mereka tentu lebih tinggi. Ketika saya head to head dengan mereka di SKB, oke lah, misal SKD kita lolos semua. Ketika harus head to head, saya nggak berani. Jujur saya nggak berani. Karena saya kurang pengalaman juga. Jadi Solo Raya nggak saya ambil. Itu saya nyebutnya faktor dari diri pribadi. Kita bisa nggak sih menilai diri kita untuk head to head tanding. Saya pakai bahasa tanding ya, tanding dengan orang lain. Di sini teman-teman seprodi kita, sama juga dengan teman-teman misal ambil di formasi teknis ya. Misal contoh teman saya ada yang cerita dia tuh lulusan perikanan, nggak mau ngambil yang jauh-jauh, misal luar Jawa. Padahal formasi perikanan tahun ini itu banyak banget di luar Jawa, serius banyak banget. Tapi saya berulang kali saya bilang kalau mau ambil di luar Jawa monggo, formasi banyak banget. Tapi dia nggak mau yang deket-deket aja dulu. Nah, sekarang saya balik ke dia, misal dia ambil di daerah Jawa Timur, formasi di daerah Jawa Timur. Kita lihat kampusnya, ada UB ada, UNER sepertinya ada. Nah, berani nggak head to head sama alumni dari 2 kampus ini? Dia pribadi harus bisa ngukur diri. Lalu yang kedua, misal mau ambil di Jawa Tengah, Jogja, Undip sama UGM kayaknya ada ya. Tapi kalau saya salah, tolong dikoreksi ya. Undip, UGM, berani nggak head to head dia? Karena kalau di Kabupaten Ngawi itu kan posisinya tengah-tengah dia. Kalau mau ngambil yang Jawa Timur benar-benar timur, head to headnya sama 2 orang tadi. Sedangkan kalau ngambil Jawa Tengah yang mendekati Jogja, terus Semarang dan lain-lain, head to headnya dengan 2 kampus tadi. Bisa juga dengan kampus-kampus lain yang ada yang ada formasi perikanan. Nah,
Sedangkan kalau ambil daerah yang di tengah-tengah, misal kayak Gerobokan tadi, Gerobokan ini kan saya kan ambil di Gerobokan. Gerobokan ini kan posisinya di tengah-tengah. Dia 2 jam dari Solo dan 2 jam dari Semarang. Anak-anak UNES, dulu saya mikirnya alumni UNES itu pada ngambil Jawa Tengah yang deket-deket dari Semarang itu loh. Demak, terus Pantura, Tegal, dan lain-lain. Anak-anak UNES itu mayoritas ke situ. Anak UNS mikir saya berkutat di daerah Solo Raya. Paling musuh-musuh saya adalah pecahan dari yang mau saya ajak tanding. Bahasanya tanding ya Allah, kayak berantem beneran, padahal enggak. Ya itu, padahal musuh-musuh saya tadi yang akhirnya daftar di Gerobokan, ketika saya cek semua udah rilis formasi itu, pengumuman lolos administrasi. Kalau nggak salah, kalau nggak pengumuman lolos administrasi, pokoknya ada lah itu, dikeluarin siapa aja yang daftar di SMA Toroh. Saya browsing, itu ada yang alumni UNES, alumni ini, jadi random yang di situ, nggak jelas, maksudnya nggak terkotak-kotak loh, random aja, banyak yang daftar di situ. Jadi ya emang daerah yang posisinya di tengah-tengah ini, atau daerah yang mungkin jauh dari kampus, itu head to headnya itu lebih, mungkin kalau mau dibilang head to head itu mungkin lebih mudah, karena ya itu tadi, nggak terkotak. Jadi itu ada faktor, ada berapa ya tadi, lokasi, jarak, terus saingan, sama faktor diri, berani nggak head to head. Tapi kalau saya lebih terfokus ke faktor diri. Ini yang bisa mengukur teman-teman semua. Jadi teman-teman harus bisa mengukur diri teman-teman, bisa nggak kalau ambil di formasi sini, formasi sini, formasi sini. Berani nggak kalau head to head sama anak sini, anak sini, anak sini. Kalau teman-teman berani, hajar aja. Karena yang dibutuhkan di ketika tes itu nggak cuma apa yang teman-teman pelajari, tapi kepedean. Kalau teman-teman udah belajar banyak banget, tapi di dalam lokasi tes nggak pede, hancur. Kenapa? Karena mungkin tahun ini mungkin beda ya, karena ada pandemi. Karena saya dulu SKB itu di dalam satu ruang ada banyak orang yang kita nggak tahu dia daftar di formasi apa aja. Nah, ketika ada satu orang dengan jangka waktu, sisa waktu yang masih panjang, udah angkat tangan, selesai, keluar ruangan, itu pressure ke mental. Jadi kalau teman-teman dari awal udah pede dengan diri teman-teman sendiri, ambil di formasi ini, ya udah pede aja, terabas, gas, sikat, bismillah, penting yakin. Udah prinsipnya itu aja. Penting yakin, pede, semangat, fokus ke diri teman-teman sendiri. Jangan pernah fokus ke orang lain. Misal kalian udah yakin nih, ambil di formasi A. Akhirnya teman-teman udah yakin ambil di formasi A. Nah, teman kalian ngabarin kalau dia juga ambil di formasi A. Sedangkan selama kuliah, teman kalian itu mungkin lebih sedikit pandai daripada kalian. Pandai di sini dalam artian IPK dia lebih tinggi. Jangan langsung down. Tenang, kuasai. Pede aja pokoknya. Karena pede itu yang paling penting ketika kita tes. Kalau teman-teman nggak punya kepercayaan diri, dari awal udah pesimis, itu akan tertanam jadi mindset. Kalau saya nggak salah ingat, namanya mental block. Jadi teman-teman udah membatasi mental teman-teman, mindset teman-teman, stop di situ. Nggak akan bisa maju lagi. Kalau teman-teman dari awal udah optimis, otak itu akan menstimulus ibaratnya, supaya yakin terus, hingga akhirnya ketika teman-teman tes, teman-teman ngeklik jawaban, itu isinya pede, insya Allah lolos. Saya doakan teman-teman yang berjuang tahun ini supaya bisa memenuhi mimpi teman-teman. Semoga teman-teman sukses, berhasil, dan selamat mengikuti seleksi CASN tahun 2021. Sukses, semangat, see you di podcast-podcast selanjutnya. Thank you.